Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Gunawan Arif. Apa kabar Anda semua? Ini sekarang lagi heboh ya. Eh, Disebutkan bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang tengah mengadili kasus Verdi Sambo itu eh, diterpa kabar tidak sedap ya. Karena dia diduga melakukan konspirasi dengan Kabareskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, untuk menjatuhkan hukuman berat kepada Verdi Sambo dengan hukuman maksimal mati atau setidaknya seumur hidup. Dan kacaunya lagi disebut-sebut bahwa soal ini dibocorkan oleh Hakim Wahyu Iman Santoso itu dengan seorang perempuan cantik. Ini yang sekarang lagi heboh sekali di media sosial ya. Kabar tersebut berembus kencang di media sosial bersamaan dengan munculnya sebuah video di akun TikTok. Ada seorang pria yang tengah berbicara melalui telepon, dan tak lama kemudian dia berbicara dengan seorang wanita yang diduga merekam video tersebut dan kemudian membocorkannya. Enggak, lagi di RSPAD aja. Hah? Lah ini mau ke sana, mau ke dia. Enggak perlu. Habis ini, pokoknya selesai dari sini nanti saya ke sana. Amit tunggu aja dulu sana. Siapa? Amit. Oh siap, siap. Ya pokoknya habis selesai ini saya ke sana. Ya ke tempat Amit. Ya. Bukan masalahnya dia nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan. Saya bilang saya nggak butuh pengakuan. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Betul. Saya nggak butuh pengakuan. Kita bisa menilai sendiri. Iya. Saudara, silakan aja saudara mau buat kayak gitu. Makanya kemarin kan menurut saya sebenarnya udah gatal, tapi saya diamin aja. Makanya kan lawyer. Jika kita mencermati video tersebut, sesungguhnya perbincangan si pria dengan lawan bicaranya di telepon tadi itu hanya normatif. Si pria yang mengenakan baju batik lengan panjang warna biru tua dengan celana abu-abu itu, eh, dalam perbincangan telepon dia mengaku tengah berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ya, Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat, ini RSPAD Gatot Subroto. Dan kalau kita simak tadi, dia tampaknya punya janji akan bertemu, dan dia berjanji setelah urusannya beres akan menuju ke tempat dia berjanji dengan lawan bicaranya itu. Setelah itu dia membahas kasus pembunuhan Yosua sambil lalu kan, dan menyatakan masalahnya dia nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Yosua. Tapi nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya tidak akan pressure dia harus ngaku. Saya tidak butuh pengakuan. Pernyataan itu kemudian kan tadi ditimbali oleh seorang wanita ya. Betul. Ahmad Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Betul-betul. Dan ditimpali lagi oleh si pria. Kita bisa membuat penilaian sendiri dan silakan saja mau buat kayak gitu. Kemarin tuh sebenarnya mulut saya sudah gatel, tapi saya diemin saja. Nah, video ini kemudian mengundang kehebohan karena ini disertai dengan video lainnya ya, yang narasinya ini disebutkan bahwa Hakim Wahyu Iman Santoso saat itu sedang membahas vonis hukuman mati terhadap Verdi Sambo dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto. Ini dimuat di akun TikTok @pencerah_kasus, dan bahkan akun ini mention akun media Komisi Yudisial dengan narasi kacau hakimnya. Komisi Yudisial harus batalkan sidang Duren 3 kalau begini. Selain itu, akun TikTok pencerah kasus juga membuat narasi bahwa wanita yang sedang berbicara dengan pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu itu bernama Dewi Pringgodani alias Dewi Barbie. Ini salah satu selebgram ya, kelihatannya selebritis dan juga sosialita ya. Dewi Barbie ini disebut sebagai wanita di situ dinarasikan sebagai utusan dari Kepala Kabareskrim untuk menservis sang hakim. Kira-kira begitulah. Ini semacam gratifikasi seks gitu ya, kelihatannya arahnya ya. Dan akun pencerah kasus itu juga menampilkan beberapa foto Dewi Barbie yang
berpose glamour, termasuk ketika dia duduk dalam sebuah pesawat jet pribadi. Tidak lama setelah video ini beredar, akun @dewinta123 milik Dewi Berbi tadi diburu oleh netizen itu ya. Foto-fotonya kemudian disebar dan tidak lama kemudian akun ini di private. Tapi sudah kadung menyebar foto-fotonya gitu. Dan kalau saya amati memang Dewi Berbi ini atau Dewi Pringgodani memang seorang seleb medsos ya. Jadi banyak juga foto-fotonya yang tetap beredar dan juga dia pernah diwawancari beberapa media gitu. Dan kalau saya ikuti kelihatannya dia pernah juga aktif di sebuah partai politik. Apakah ini orang yang sama? Ini yang tentu saja perlu kita pertanyakan. Unggahan di akun TikTok pencerah kasus itu kemudian juga diunggah di beberapa akun YouTube media dan beritanya juga muncul di media-media online dan inilah kemudian yang mengundang kehebohan. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung itu langsung meresponnya. Kedua lembaga tersebut mengaku mereka akan membentuk tim untuk menyelidiki kebenarannya kasus itu. Mereka belum akan memeriksa Hakim Wahyu ya, seperti katakan oleh juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting yang menyatakan bahwa mereka baru akan memeriksa setelah mendapat kepastian bahwa video tersebut memang benar itu Hakim Wahyu. Dan saya kira tentu perlu dicari juga konteksnya betul atau tidak gitu ya. Tapi kalau melihat respon netizen yang menarik ya menanggapi dari akun pencerah kasus tadi itu banyak yang meragukan bahwa video tersebut merupakan video dari Hakim Wahyu. Ini kelihatannya kan kita tahu bahwa di media sosial itu citra dari Ferdy Sambo dan istrinya terutama itu memang sangat buruk sekali ya. Jadi mereka sudah kelihatannya sudah pasang kuda-kuda gitu setiap kali ada upaya-upaya yang terkesan meringankan Ferdy Sambo dan kemudian mendiskreditkan hakimnya gitu ya. Hakim Wahyu sendiri menolak berkomentar dan dia tetap bungkam ketika ditanya wartawan. Waktu itu kan kemarin tanggal 4 kan dia memeriksa rumah Ferdy Sambo bersama dengan jaksa di Jalan Saguling 3 Jakarta Selatan. Nah, bagaimana respon dari juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, dia agak heran juga bagaimana mungkin sekarang sudah membahas soal vonis karena menurut dia sampai sekarang itu persidangan itu belum sampai membahas soal tuntutan ya masih berupa pemeriksaan saksi gitu. Dan dia kemudian Juyamto ini mempertanyakan kemunculan video tersebut gitu. Juyamto menduga video itu merupakan upaya untuk mempengaruhi independensi hakim ya. Namun Juyamto benar sampai sekarang ini kan masih belum sampai pada jaksa sendiri belum mengajukan tuntutan seperti apa. Tetapi kalau kita melihat pasal yang diterapkan sejak awal ketika polisi menerapkan itu pasal pembunuhan berencana, ya memang hukuman maksimalnya itu bisa sampai hukuman mati ya atau minimal seumur hidup dan maksimal kalau kurungan 20 tahun penjara. Jadi memang hukumannya berat lah ya. Ini tanpa ada konspirasi juga harusnya kalau itu nanti terbukti hukumannya memang sangat sangat berat tuh. Sejauh ini kata Juyamto mereka belum bisa memastikan apakah video itu benar atau tidak. Tetapi bila benar Hakim Wahyu memang tetapi bila benar memang Hakim Wahyu itu bisa dikenakan hukuman etik ya karena membahas penanganan kasus dengan pihak luar. Walaupun tadi kalau kita menyimak apa yang dia bicarakan itu memang tidak detail gitu ya. Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD itu juga menyarankan agar kasus itu diselidiki dengan gitu apakah betul terjadi pelanggaran etik. Apakah betul memang terjadi pelanggaran etik gitu ya. Namun yang menarik ini Pak Mahfud MD itu menduga dia punya dugaan lain. Dia menduga mungkin ini video itu dipotong-potong dari rangkaian pembicaraan sehingga timbul kesan tertentu. Dan ini kata dugaan Mahfud itu merupakan bagian dari teror agar majelis hakim tidak berani menjatuhkan vonis berat ke Ferdy Sambo. Secara logika Hakim Wahyu itu saya ini sedang dibuat ragu memvonis berat Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi. Itu dugaan dari Pak Mahfud MD. Nah, tentu saja Pak Mahfud MD ini tidak sekedar menduga karena dia mengaku dia punya pengalaman serupa. Ketika itu dia masih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi dan menangani kasus sengketa pilkada di Maluku Utara. Kata dia pada waktu itu kan Gafur, ini mungkin maksudnya Abdul Gafur ya, yang mengajukan gugatan
ada kecurangan pemilu di Maluku Utara. Dan 3 hari sebelum vonis muncul isu bahwa Mahfud MD itu sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar mengalahkan gugatan yang dilakukan oleh Abdul Ghafur. Namun pada waktu itu Mahfud tetap memvonis Abdul Ghafur kalah dan dia mengaku karena dia mengaku dia tidak pernah juga membahas kasus tersebut dengan Presiden SBY. Dugaan Mahfud MD ini cukup masuk akal sebab bila melihat narasi yang disebar oleh akun pencerah kasus itu sangat jelas ini. Ini narasinya mendiskreditkan Hakim Wahyu dan mendorong publik percaya agar ada konspirasi agar hakim menjatuhkan hukuman berat kepada Ferdi Sambo. Apalagi kemudian dikait-kaitkan dengan adanya narasi konspirasi dengan Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto. Ini kan kita jadi ingat beberapa waktu yang lalu kan sempat heboh dan muncul polemik antara Kabar Eskrim dengan Komjen Agus Andrianto dengan geng Sambo ini ya. Ya, yang saya maksud geng Sambo ini saya ada Brigjen Hendra Kurniawan yang sekarang sudah pecat gitu. Ini dan juga Sambo ini bersamaan dengan munculnya video pengakuan dari Ismail Bolong. Anda masih ingat ya, Ismail Bolong ini adalah seorang mantan polisi juga yang dia menjadi pengepul dari penambang liar. Dan dalam video testimoninya itu Ismail Bolong mengaku dia pernah menyetor dana sebesar 6 miliar ke Komisaris Jenderal Agus Andrianto untuk melindungi kasus para penambang liar di Kalimantan Timur. Nah, belakang kasus ini sempat bikin heboh dan pada waktu itu baik Hendra Kurniawan maupun Ferdi Sambo ketika ditanya menjawab secara normatif. Tetapi belakangan kemudian Ismail Bolong itu mengaku bahwa dia membuat video itu karena ditekan oleh Hendra Kurniawan ketika dia masih menjadi Karo Propam untuk membuat pengakuan semacam itu. Jadi menurut dia nggak pernah nyetor dana 6 miliar kepada Komjen Agus Andrianto. Nah, belakangan baik Hendra Kurniawan maupun Ferdi Sambo itu akhirnya mengakui bahwa ya memang mereka mengakui pernah memeriksa kasus itu dan pada waktu itu dari pengakuan mereka yang diperiksa memang ada disebut-sebut ada keterlibatan dari dari Komjen Agus Andrianto ya. Dan waktu itu Hendra Kurniawan juga membantah bahwa dia telah menekan Ismail Bolong untuk membuat pengakuan bahwa dia sudah pernah menyerahkan uang kepada Komjen Agus Andrianto. Apakah bocornya dalam tanda petik ini ya, video yang disebut sebagai pembicaraan antara Hakim Wahyu dengan Kabar Eskrim itu sebagai kelanjutan dari Perang Bintang, atau ini hanya sekedar upaya dari geng Sambo untuk mempengaruhi putusan hakim, atau ya dua-duanya sebagai bagian dari kelanjutan Perang Bintang sekaligus untuk untuk mempengaruhi putusan hakim. Nah, supaya fair, adil, sebaiknya Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terus menelusuri terus video itu ya. Benarkah memang ada percakapan semacam itu? Kalau memang benar ada percakapan, konteksnya seperti apa? Atau sekali lagi itu merupakan upaya untuk merusak kredibilitas Hakim Wahyu, ya? Dengan begitu nanti apapun keputusan dia terhadap vonis Sambo itu publik akan meragukan gitu ya, karena ini merupakan hasil konspirasi. Saya pikir ya selain itu polisi juga harus bergerak ini ya, menelusuri ini. Saya kira nggak sulit karena sudah jelas kok akun-akun yang mengedarkan itu, walaupun mungkin saja akun-akun seperti model pencerah kasus ini adalah akun anonim, tapi saya kira polisi kan seperti ini biasanya terlatih ya untuk menyelidiki kasus semacam itu, karena apa ya, ini saya kira bisa mengarah pada pelanggaran Undang-Undang UU ITE kalau betul itu merupakan fitnah terhadap Kabar Eskrim dan Hakim Wahyu, atau memang hal itu ada benar adanya. Kan ini jadi apa ya, jadi sangat menarik kalau itu memang betul terbukti. Tapi sekali lagi itu tadi kan baru dari akun-akun yang anonim gitu ya. Karena itu sekali lagi ini penting untuk dibikin terang baik oleh Komisi Yudisial, oleh Mahkamah Agung, dan juga oleh polisi. Ini memang isu semacam ini sangat menarik ya. Sekali lagi kasus Sambo ini memang menyedot perhatian publik, apalagi kalau sekarang dibumbui dengan hadirnya seorang wanita cantik yang disebut sebagai sosialita itu terlibat dalam kasus ini. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.